Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lupa meski sedetik untuk mencurahkan nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Festival Bulan Bahasa dan peringatan Hari Lahir Himabi, Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia yang ke-6, dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Meskipun saat ini kita masih berada di tengah-tengah gelombang pandemi COVID-19 yang menerjang seantero negeri, namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi peran pemuda dalam meningkatkan kecintaan berbahasa melalui sastra dan budaya tidak boleh tertunda apalagi terhenti. Yang saya hormati para dewan juri, para panitia, para penonton, dan para peserta yang saya banggakan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada guru bahasa Indonesia yang telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada saya untuk mengikuti kegiatan lomba pidato ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Nadziruddin Adnan Lutfi dari SMP Negeri 3 Palimanan akan menyampaikan sebuah pidato tentang peran pemuda dalam meningkatkan kecintaan berbahasa melalui sastra dan budaya. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda tahun 1928, yakni kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sebagai warga Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Namun sangat disayangkan saat ini penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, peran pemuda saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kecintaan dan rasa bangga berbahasa Indonesia. Salah satunya melalui sastra dan budaya. Selama ini kita mendengar bahwa sastra dan budaya itu hanyalah sebagai bidang ilmu yang membicarakan soal realita dan masyarakat. Padahal kalau dilihat lebih jauh, sastra dan budaya cukup memberikan kontribusi dalam pengembangan salah satu aspek berbahasa. Karena bahasa menunjukkan bangsa yang baik dan maju dapat terlihat dari bagaimana penduduknya berbahasa. Hadirin yang saya hormati, salah satu peran pemuda dalam hal ini kita sebagai seorang pelajar untuk meningkatkan kecintaan berbahasa seorang pelajar melalui sastra dan budaya adalah
dengan terlebih dahulu mengenal sastra dan kebudayaan Indonesia yang banyak ragamnya. Dengan mengenal akan lebih mudah untuk generasi muda tertarik dan mempelajarinya. Selanjutnya akan muncul rasa ikut memiliki dan tertarik dan mempelajarinya. Selanjutnya akan muncul rasa ikut memiliki dan pada akhirnya tumbuh rasa mencintai sastra dan budaya sendiri. Kesiapan dan peran nyata berbahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, rasa kebanggaan dalam berbahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi muda, seharusnya bangga dan cinta berbahasa Indonesia yang diwujudkan dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren dan gaul. Hadirin yang saya banggakan, dari semua hal yang sudah dipaparkan secara sederhana ini, bahwa sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistisian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa asing atau gaul. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat di hati hadirin semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokahnya pada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup dengan salam, ada sebaik pantun yang ingin saya sampaikan. Panjang ekor ikan pari, ikan menyelam ke balik batu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.